Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Laila Fatul Muzaidah dalam acara Breaking News pada siang hari ini. Pada tanggal 19 November 2024, Teknik Reportase dan Investigasi Berita kembali melakukan presentasi yang kali ini dibawakan oleh kelompok 6 dengan judul Menyelami Dunia Jurnalisme Investigasi. Berikut rangkumannya. Baik, sifat-sifat berita investigasi ada 4. Pertama, sifatnya mendalam. Jadi berita sebelum disiarkan digali secara detail sehingga membutuhkan waktu yang lama karena memang sifatnya mendalam. Yang kedua adalah independensi, yakni tidak berpihak kepada suatu kelompok atau organisasi. Yang ketiga, sistematis, jadi dilakukan secara berurutan. Yang keempat, mendorong perubahan sosial. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis investigasi. Pertama, investigasi jurnalistik, mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi atau belum diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, ada investigasi forensik, yakni berfokus pada pengumpulan dan analisis bukti-bukti fisik dalam suatu kasus hukum untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, investigasi ilmiah, yang tujuannya adalah menyelidiki fenomena alam atau kejadian tertentu dengan pendekatan ilmiah dan metodologis. Yang keempat, investigasi internal, mengidentifikasi mengenai masalah-masalah internal seperti kecurangan, pelanggaran kode etik, dan kebocoran investigasi. Yang kelima, investigasi sosial, yakni berfokus pada isu-isu sosial seperti kemiskinan, keadilan, dan diskriminasi. Yang keenam, investigasi ekonomi bertujuan untuk menelusuri fenomena atau kejadian ekonomi seperti praktik monopoli pencucian uang dan korupsi ekonomi. Yang ketujuh, ada investigasi keamanan. Investigasi ini mencangkup kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan negara baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada investigasi akademik. Investigasi ini dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan dan keilmuan. Selanjutnya ada tujuan berita investigasi. Memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengungkap fakta yang tersembunyi. Jadi, investigasi berita melakukan penggalian informasi secara mendalam yang tujuannya untuk mengungkap fakta yang tersembunyi. Yang kedua, menyajikan informasi yang berbasis bukti. Jadi, tidak hanya melakukan analisis secara mendalam, tetapi juga menyediakan informasi yang berbasis bukti. Jadi, sebagai jurnalisme investigasi, kita juga perlu menyediakan bukti-bukti untuk memperkuat berita yang kita buat. Yang ketiga, muara bagi yang tak mewakili. Yang keempat, meningkatkan publik tentang isu yang kompleks. Selanjutnya ada struktur penulisan berita investigasi. Yang pertama, lead atau pembukaan. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, fakta atau temuan. Yang kelima, analisis. Yang keenam, penyampaian konteks. Yang ketujuh, konfirmasi dan verifikasi. Yang kedelapan, kesimpulan. Yang kelima, sumber dan bukti. Yang kesepuluh, follow up dan tidak lanjut. Tahapan jurnalisme investigasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah praproduksi, di mana kegiatan ini menjadi tahap awal yang matang untuk bisa ke jenjang selanjutnya. Di dalam praproduksi ini meliputi pemilihan topik dan isu. Terus yang kedua ada pengumpulan sumber, di mana kita sudah menyiapkan siapa saja yang akan diwawancara, bagaimana kita dapat menemukan sumber-sumber selanjutnya. Yang ketiga ada perencanaan metodologi. Kita bisa menganalisis atau juga menentukan metodologi apa yang cocok pada investigasi yang akan dilakukan. Yang kedua, tahap produksi, di mana seorang jurnalis mulai melakukan pengumpulan data dan informasi yang lebih mendalam. Yang ketiga, pasca produksi, di mana tahap ini berfokus pada penyusunan hasil dari produksi yang telah dilakukan. Kemudian setelah dilakukan
penyusunan, lalu dapat di-publish ke media sosial dan sebagainya. Selanjutnya kami akan menyajikan praktek teknik reportase dan investigasi berita yang dilakukan oleh teman kami. Berikut liputannya. Ibu Wanita Disika dalam acara seputar berita Banten edisi 18 November 2024 untuk menggambarkan berita-berita teraktual yang akan kami rangkum dalam seputar berita Banten hari ini. Pemirsa, bimbingan teknis bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara seluruh. Baik pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Lela Fatul Muzahidah pamit undur diri. Selamat beraktivitas.